pertanyaan ini, berapa tuah manusia? Tapi apakah tuah itu yang dituju? Jawab, tuah manusia itu ada 3. Pertama, banyak rajinnya. Banyak rajin, ya, buat kerja, ya, yang kebanyakan. Berarti dia tanda hidup bertuah tu ndak memilih krojo, yang penting halal. Halal. Jual salad lauk jadi, jual kenepo okey, bercocok tanam jadi, menyadap karet okey. Kayak itu ibaratnya jual online okey, kan online gini bu. Jadi banyak jalan itu tanda tuah badan tu. Maka orang dulu rajin pangkal kayu, itu tuah badan, ya, rajin, ya. Kedua, tuah manusia itu adalah cermat, pandai menangkap peluang. Tentu deh bu, berarti orang tua itu termasuk orang yang udah dalam kajian makrifah. Kemarin kajian makrifah apa bu? Dulu batin daripada zahir, terjual dulu baru berniaga. Itu tuah tuh. Maka dia tidak pernah rugi. Selesai dulu baru siap. Siap dulu baru selesai, ya. Siap dalam ingatannya tapi belum selesai. Itu dia. Itu tuah, ya, cermat. Apa bunda? Ya. Sebenarnya kita udah lakukan. Cermat itu udah lakukan. Bagaimana cermat itu? Kalau kita pergi ke pasar, kalau kita pergi ke Matahari, ke mall, tuh kalau nampak lah kita bu, lantai 2 tuh diskon 60 plus 20. Tengok yang sebelah sini, ya. Itulah siap kita baru jalan. Jadi kita lah tahu sudah baru berbuat. Itu tuah. Itu nama cermat. Jadi kalau berkebun lah nampak untungnya. Maka petani itu termasuk orang cermat. Betul tak bu? Kalau dipikirkannya kata, dipikirkannya lintah, dipikirkannya hama yang lain, tak jadi lah. Tapi dia untunglah nampaklah dia, itu dia. Maka berzakat dia. Tuah. Itu dia bunda, ya. Tuah. Cermat. Ketiga, tuah manusia itu adalah pandai bertadbir. Pandai bertadbir. Apa tadbir itu bunda? Pandai mengambil tadbir, ibarat. Pandai mengambil hikmah. Maka dia tidak stres. Ibaratnya dapat musim durian, patah batang durian itu, dia ambil hikmahnya. Kalau batang durian dia tidak patah, mungkin begini. Makanya orang dulu bilang, karena orang Melayu itu Islam identiknya, Melayu itu tidak pernah kata rugi, beruntung. Itu tuah. Kena mengambil kata hikmah di dalam. Tapi kalau kita tidak, itu rugi, ya. Rugi tahu ruginya, ya. Wah, rugilah. Nah, sampai situ ada pertanyaan bunda. Yang misalnya Allah tadi itu kan banyak orang yang suka kan. Iya. Tapi bagaimana kalau kita berada di lingkungan orang yang nggak sama pendapatnya kita kan? Contohnya kita ke arah B gitu, berarti dalam kebaikan di sana gitu kan. Sementara di sisi lain kita ada sebagian yang nggak suka gitu, mungkin di sisi lain kan gitu kan. Berarti kita tuh kan dia otomatis dia kan nggak suka dengan perbuatan kita gitu. Itu termasuk kemana bisa? Termasuk di manakah itu? Ya. Jadi dalam konsep arif di naskah Ma'rifatullah sebelumnya, ada arif, ada ahli hakikat. Jadi kalaulah arif dan ahli hakikat, kan prinsipnya
ahli hakikat itu dia kenal Allah, zat, sifat, asma dan af'al. Kenal dirinya zahir dan batin. Sama ada baginya suka dan duka, tidak berbeda baginya hina dan pujian. Jadi kalau duduk di level itu, dia tidak terpengaruh oleh lingkungan itu. Ya. Dia hanya asik menerangi lampunya. Sebab kalau lampunya telah terang, lahir kepadanya penglihatan, lahir kepadanya pendengaran, lahir kepadanya perasa. Tapi tadi tetap kan di sini ini kan banyak orang suka gitu kan. Mungkin lantaran dia tidak ini, bagi ini tidak suka kan, lantaran tidak suka kebaikan. Kan dia tidak suka sama kita. Jadi posisi kita tuh apakah termasuk kita ke orang yang dicintai Allah, atau tidak ada yang marah nih? Di dalam hal. Iya. Posisinya tadi, apakah kita dicintai Allah? Tetap dicintai Allah. Sebab nanti kalau sampai di level arif tadi, hakil hakikat, dia tahu semua itu dari Allah. Itulah untuk membuktikan mana mas dan mitasi. Untuk membedakan, mengetahui yang tidak baik, untuk mengetahui adanya kebaikan. Itulah keadilan Allah. Maka dia bersyukur. Dengan ada itulah, maka dia sebut apa kesudahan ilmu, jahil akan dirinya. Merasa berarti belum ada juga lengkap saya, masih ada yang berbunyi. Itulah kesudahan ilmu. Kan tambah cerdas dia, tambah cerdas selalu. Ini akhirnya terang terus lampunya, terang. Jadi enak dunia ini jadinya. Jadi dipuji dia tidak ada masalah, dibenci tidak ada masalah. Dia hanya takut kalau Allah meninggalkannya. Jadi kita nggak ngaruh dengan orang sembarangan urusan dia ya Pak ya. Kita tahu itu Allah, ujian untuk kita, tahu kita. Maka santai nih. Maka dia bisa dihina begitu atau dibenci, dia tetap keluar di mulutnya, alhamdulillah. Akhirnya menerangi, Bu. Akhirnya orang tuh dapat hidayah karena biasanya udah begitu aja tetapnya. Lawak cibir di belakang, tibonya berzakat, awak dia pergi aja deh. Betul Bu? Itulah kata Rasulullah, aku tidak sama. Maka orang tua berkata, apa dulu kata Bu? Apabila kau berpapasan dengan seekor monyet, apa katanya? Lalu kau dicibir monyet. Tak usah kau cibir pula monyet itu, karena engkau tak sama dengannya. Itulah membuktikan kita manusia, dia paham maksudnya? Jadi sama lah waktu kita di kantor kita kan maunya kita tuh yang lurus yang betul. Contoh bikin laporan keuangan ya A B gitu kan, kita tidak ada yang betul. Jadi sebagian yang lain-lain itu kan tidak suka begitu, harusnya dia penting dia dapat dulu gitu, laporan kita asal-asal aja gitu kan. Dengan sendiri orang tuh tidak suka sama kita kan. Sebab dia berkurang ladangnya kan. Tak suka dia dah. Iya, tak suka dia. Itu dia. Tapi bukti kita dapat ridha dari Allah, Allah tuh menyelamatkan kita. Itu dia. Bukti dia dibenci oleh Allah, begitu diaudit, ya stres dia, dijadikan orang ATM dia. Rugi. Itulah bukti Allah sayang. Ridha Allah itu ya, Pak Ridha. Banyak itu contohnya ya, banyak sekali. Lanjut. Soal bermula orang yang ulama. Ulama itu berarti tanda banyak ilmunya. Berapa? Apa tandanya? Jawab. Bermula orang yang ulama itu atas dua. Ada dua. Pertama, jadi ulama itu ada dua, Bu. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Jadi sebut ulama itu ada dua. Kan ulama itu orang yang paling banyak ilmunya.
Tapi benarkah setiap ulama itu redha Allah? Belum tentu. Ternyata ulama itu dibagi dua. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Apakah guru-guru kita termasuk guru dunia kah dia atau guru akhirat? Ustaz-ustaz kita. Nah, itu dia. Soal. Nah, itu dia ya. Jadi ulama ada dua. Nah, mana yang disebut ulama dunia? Jawab, ulama dunia yaitu mengetahui hukum yang zahir seperti mengetahui halal dan haram, mengetahui dia sah dan batal, makruh dan mubah, sunnah dan fardu, rukun dan syarat, dan mengetahui hukum yang pada dunia seperti hukum nikah, sahnya, batalnya, hukum berniaga, sahnya, batalnya, halalnya dan haramnya, mengetahui hukum antara perbantahan segala manusia serta kasih akan dunia dan kemuliaannya hadir. Itulah disebut ulama dunia. Dia mengerti hukum-hukum tadi, tapi dia sangat mencintai kemuliaan dunia. Itu ulama dunia itu. Dan itu sulit. Kalau udah ulama dunia seperti itu, ulama seperti itu akan tunduk di bawah pimpinan dan penguasa. Namanya ABS. Asal Bapak senang, ada hukum untuk itu. Dia tahu, Bu. Bagaimana pendapat Pak Kiai, Pak Prof, Pak Ustad? Ambo nak cerita itu. Aman tuh, dicarilah ayat itu. Pembenaran. Maka dia mulutnya berair, maka sulit melakukan kebenaran pada dirinya. Itu ulama dunia, tunduk di bawah penguasa. Maka ulama akhirat itu penguasa yang datang kepadanya, bukan dia yang datang kepada ulama penguasa. Makanya UAS itu dia, maka mulia dia. Dia ulama akhirat. Maka kemana pergi? Walaupun ada polemiknya, tetap. Karena dia datang, kalau kau nanti jadi presiden, itu dia. Tak usah aku dikasih jabatan, tak usah diundang ke istana. Biarkan aku berjalan ke pelosok-pelosok, berdakwah mengembangkan Islam. Itu ulama akhirat. Ulama dunia tak seperti itu. Jelupo Pak Haji ya. Ambo petang mah. Yang satu itu apakah itu termasuk dengan orang yang berilmu tidak masuk ke kalbunya Ustaz, yang ilmu dunia Ustaz? Dia kan dia tahu kan? Tidak dinamakan ilmu. Apakah termasuk ke situ? Pernah Ustaz nyampaikan ilmu belum sampai ke apa? Ya, itu wabab menyampaikan ya. Yang jelas, apa tandanya? Kasih akan dunia dan kemuliaan hadir dia di hatinya. Ya, jadi kalau dunia yang diutamakan, walaupun dia mahir hukum, bukan tak tahu. Tahu dia halal haram, tahu dia sah batal, ya, fardu dan syarat, ya, tapi dia suka. Makanya kalau dipanggil tuh lupa gelarnya satu. Di WA ketua masjid itu. Tak mengerti takmir itu doang. Ulama dunia itu. Boleh pula, boleh. Cuma itulah, kalau ulama dunia dia cinta kemuliaan, ya, kasih kepada dunia, tentu pengikutnya payah begitu dia. Tak masalah ya. Adapun ulama akhirat yaitu
tiada suka akan kemuliaan dunia dan kemegahan. Ya. Ya. Mengamalkan ilmunya. Itu tandanya mengamalkan ilmunya. Nah, mengamalkan ilmunya, banyak takut akan Allah Ta'ala, dan banyak suka akan ilmu batin. Itu dia tanda ilmu akhirat, ulama akhirat. Banyak mengamalkan ilmunya, takut pada Allah, banyak suka ilmu batin. Apa ilmu batin? Yakni ilmu tasawuf. Itu ulama akhirat. Ilmu tasawuf, dan benci kepada pekerjaan maksiat. Maksiat tahu Bu? Apa saja maksiat itu Bu? Pekerjaan maksiat, termasuk menjual tanah. Kalau kan dijadiin dia orang tu tompek bajudi, wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Lejo le bisa dijual tanah ni. Berapa dijual? 150 juta. Ya itu ajak strategi 3 miliar. 3 miliar ya. Dibeli dia Pak Haji itu untuk buat pondok. Datang kawan nih, dibelinya 6 miliar, tapi buat diskotik. Dijualnya yang ke 6 miliar, masuklah ke situ. Nah, maksiatnya tuh yang tanda akhirat, biarlah kepada yang sedikit, tapi membuat kepada keselamatan.